Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang ingin Ibu ucapkan yaitu selamat bergabung seluruh siswa-siswi kelas 10 di SMA Negeri 1 Keluar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Amalia Rahmi. Tempat tanggal lahir Ibu Tabalong 7 Februari 1986. Unit kerjanya di SMA sini, SMA Negeri 1 Keluar. Jabatan Ibu sekarang sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Program. Dan itu Ibu juga mengajar mata pelajaran matematika untuk kelas 11 IPA dan 12 IPA. Nah, ini nomor HP Ibu, siapa tahu ada mau menghubungi Ibu, baik itu masalah pembelajaran maupun masalah lain di sekolah. Dan ini juga ada email Ibu. Demikian perkenalan dari Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Keluar. Pembelajaran di SMA Negeri 1 Keluar pada tahun ini menggunakan pembelajaran daring online, walaupun kemarin sudah ada rencana untuk pelaksanaan tatap muka terbatas. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih melonjak ini, maka SMA Negeri Keluar tetap mengadakan pembelajaran secara daring atau online. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, atau ada yang sudah mengetahui apa sih pembelajaran daring, apa sih pembelajaran online itu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan sedikit, mengulas sedikit mengenai pembelajaran daring yang akan kita laksanakan. Pertama, pengertian pembelajaran daring itu sendiri sebenarnya adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Selanjutnya, pembelajaran daring itu juga dilakukan tanpa melakukan tatap muka langsung, maksudnya tanpa bertemu langsung, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Umumnya di SMA Negeri 1 Keluar, daring yang dilakukan itu bisa melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk berinteraksi antara guru dan siswa secara online. Sebelumnya mungkin kalian juga di sekolah yang dulu seperti SMP ataupun sanawiyah sudah menggunakan pembelajaran daring atau online ini. Jadi mungkin tidak terlalu terkejut bagaimana pelaksanaannya nanti di SMA Negeri 1 Keluar. Oke, sekarang sebelum kita melanjutkan bagaimana sih pembelajaran daring, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu kelebihan tentang pembelajaran daring itu sendiri. Yang pertama, tidak terbatas jarak. Maksudnya di sini, dimanapun kalian berada, kita tetap bisa melakukan pembelajaran. Baik itu kalian di rumah, atau kalian lagi di tempat nenek, atau lagi dimanapun, kita tetap bisa melakukan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, mencegah penularan virus COVID-19. Iya, karena kita tidak menimbulkan kerumunan, tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga, tidak perlu repot untuk bertemu secara langsung. Jelas. Yang keempat, bisa digunakan oleh banyak orang. Iya, jadi kalau belajar dengan pembelajaran daring itu, siswa yang bisa mengikuti banyak. Tidak hanya satu kelas, boleh melebihi kelas yang lain kalau waktunya diadakan secara bersama-sama. Selanjutnya, mempercepat proses pembelajaran seperti mengirim file, googling, dan sebagainya. Nah, hal ini seperti misalnya apabila ada pembelajaran, kalian tidak hanya mendapatkan materi dari guru mata pelajaran itu sendiri, kalian juga bisa menggoogling sendiri di internet, di Google. Kalian bisa mencari materi pembelajaran, bisa mencari contoh-contoh materi pembelajaran, bisa mencari bahan-bahan yang lain. Jadi kalau pembelajaran daring itu sangat banyak sumber bahan ajar yang bisa kalian cari sendiri secara mandiri.
Selanjutnya, mempermudah proses interaksi antara guru dan siswa. Iya, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka pembelajaran dari online inilah yang akan membantu kita untuk berinteraksi antara ibu sebagai guru dan kalian sebagai siswa. Yang terakhir, pembelajaran daring ini terus berkembang, terus mengalami perkembangan, terus memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung dan memudahkan pembelajaran itu sendiri. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan berbicara tuh, kalau sudah ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangan pembelajaran daring atau online yang pertama, memerlukan koneksi internet yang cukup cepat dan stabil. Nah, jadi di sini Ibu anjurkan kalian harus menyediakan paket internet terlebih dahulu agar dapat mengikutinya secara lancar. Kalau misalnya ada WiFi, akan lebih memudahkan mengikuti pembelajaran. Namun apabila tidak ada WiFi, Ibu harapkan kalian menyiapkan paket internet terlebih dahulu. Namun apabila dua yang telah Ibu sebutkan tadi masih belum bisa dipenuhi, kalian bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran daring itu sendiri. Yang kedua, membutuhkan perangkat pintar seperti Android ataupun laptop. Nah, jadi kalian saat mengikuti pembelajaran daring itu, Ibu yakin kalian semua pasti mempunyai HP. HP-nya pun pasti sudah bagus-bagus, HP Android yang menunjang untuk pembelajaran ini. Tapi kalau misalnya ada mempunyai laptop atau iPad, bagus karena lebih bisa tampilannya lebih besar, lebih jelas untuk melihat tentang materi yang disampaikan oleh guru-guru. Yang ketiga, kekurangannya yaitu bagi sebagian siswa pembelajaran daring tergolong sulit dan susah untuk dipahami. Ya, kenapa? Karena pembelajaran daring ini waktunya nanti terbatas. Satu mata pelajaran itu waktunya cuma 60 menit saja. Jadi tidak seperti kita pertemuan tatap muka di kelas, 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit, bisa ada berapa jam per minggu. Kalau ini cuma 60 menit satu kali pertemuan 1 minggu. Jadi untuk jadwal pelajarannya dan waktunya sangat terbatas. Yang keempat, bisa disalahgunakan untuk pemalsuan identitas. Nah, di sini maksudnya mungkin kebanyakan atau ada saja yang menggunakan inisial atau identitas orang lain untuk mengikuti pembelajaran itu sendiri. Jadi Ibu sarankan nanti kalian mempunyai akun Google sendiri, mempunyai nomor WhatsApp sendiri, jangan menggunakan nomor orang lain. Tidak ada interaksi secara langsung yang bisa menghambat proses belajar. Ya, karena kita bertemunya secara tidak langsung. Tidak ada pertemuan langsung, tidak ada tatap muka begitu. Jadi kita hanya berinteraksinya secara langsung, namun itu pun cuma terbatas melalui Zoom ataupun Google Meet. Nah, sekarang kita mulai bagaimana sih pembelajaran daring atau online dilaksanakan di sekolah. Nah, bagaimana sih? Mungkin tidak jauh berbeda dengan pengalaman kalian waktu di SMP maupun sanawiyah. Di sini kalau di SMA biasanya kebanyakan guru-guru itu akan membentuk grup via WhatsApp. Misalnya nih kayak Ibu ngajar matematika, maka Ibu akan membentuk misalnya grup matematika wajib kelas 12 IPA 1. Nah, di situ merupakan kumpulan dari seluruh siswa kelas 12 IPA 1 dan Ibu juga tergabung di sana. Nah, jadi Ibu dan siswa-siswa kelas 12 IPA 1 tergabung dalam satu grup, yaitu grup matematika wajib kelas 12 IPA 1. Fungsinya di sana adalah untuk memudahkan penyampaian informasi ataupun materi ataupun tugas yang akan diberikan di pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, untuk tatap muka langsung. Tatap muka langsung di sini maksudnya sejenis
video call, jenis video call ya kalau di WhatsApp itu. Namun di sini gurunya bisa menggunakan video call di WhatsApp itu sendiri ataupun juga bisa melakukannya melalui Zoom, aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Dan bisa juga pembelajaran itu kalaunya tidak secara langsung tatap muka bisa melalui Google Classroom, WhatsApp ataupun email. Jadi untuk pembelajaran daring ini guru-guru di SMA Negeri 1 Kulwa menggunakan bermacam-macam aplikasi atau bermacam-macam menggunakan platform sesuai kebutuhan pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi kalian di sini nanti pada saat awal pembelajaran akan diberikan pengetahuan ataupun bimbingan mengenai penggunaan aplikasi yang akan digunakan oleh guru dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya selain pembelajaran, guru juga memberikan daftar hadir, memberikan latihan misalnya ataupun tugas ataupun ulangan, umumnya bisa menggunakan dalam bentuk Google Form. Bisa dengan Google Form atau melewat pesan WhatsApp itu sendiri. Jadi gurunya juga untuk memberikan daftar hadir, latihan, ulangan maupun tugas lainnya bisa melalui beberapa aplikasi. Jadi tidak sama, semua guru itu memiliki perbedaan mengenai penggunaan aplikasi untuk pembelajaran daring itu sendiri. Nah, kalau untuk ibu ini contoh saja ya, kalau untuk ibu untuk melakukan tatap muka pembelajarannya ibu terbiasa menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, ini ibu tampilkan ya. Nah, ini adalah dokumentasi waktu ibu melakukan pembelajaran. Ibu berada di sekolah dan siswanya berada di rumah masing-masing. Ada di rumah masing-masing, ada yang di rumah saudara, ada yang di kantor desa, ada yang di fasilitas WiFi lainnya yang memudahkan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini ibu bisa menayangkan slide, bisa menayangkan video atau bahkan menulis seperti kegiatan pembelajaran di kelas, menulis di papan tulis karena ibu kan memberikan pelajaran matematika tuh. Jadi ada ya beberapa yang harus ditulis untuk dijelaskan ke siswa. Nah, jadi ini adalah fotonya. Ini foto kelas 12 IPS kemarin itu waktu belajar matematika. Nah, selanjutnya untuk materi ataupun tugas yang akan ibu berikan, ibu tampilkan di Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini semua siswa bisa mengambil atau bisa mendownload tentang materi, tentang tugas, tentang latihan. Semuanya ada di sini. Jadi misalnya ibu nih memberi tugas. Tugasnya misalnya dikumpul minggu depan paling lambat. Jadi kan waktu mengerjakan tugas itu fleksibel. Bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa hari kedua, bisa hari ketiga. Nah, jadi siswa itu dapat mengakses ini untuk mengerjakan tugas maupun untuk mencari materi yang telah ibu sampaikan pada saat pertemuan tatap muka. Jadi maksudnya di sini bisa mengulang kembali atau mendownload mengenai materi maupun tugas-tugasnya. Nah, ini adalah ibu tampilkan adalah Google Classroom yang ibu punya. Jadi semua siswa ibu bisa mengaksesnya di sini untuk mengumpul tugas, untuk mengumpul latihan, dan bahkan mencari materi itu sendiri. Nah, ini ibu sampaikan yang berikutnya ya, seperti tadi. Ada bentuk Google Form untuk mengisi daftar hadir maupun mengerjakan soal. Nah, ini ibu tampilkan beberapa. Nah, ini adalah bentuk daftar hadir. Ya, mungkin pagi tadi kalian sudah mengisi daftar hadir melalui Google Form. Nah, jadi itu adalah namanya Google Form. Kalian bisa mengisi daftar hadir dan guru-guru bisa mengecek siapa yang telah mengisi daftar hadir maupun yang tidak hadir nantinya beserta alasannya. Nah, ini juga yang kedua ini adalah tampilan soal latihan atau soal tugas khusus untuk matematika ya.
Jadi kalian mengerjakannya secara online dalam waktu 1 minggu, bisa dikerjakan fleksibel, terserah, pokoknya paling lambat di pukul 1 minggu. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang Ibu gunakan dan guru-guru lain yang gunakan. Namun ada juga sebagian guru mengajar dan maupun memberikan tugasnya melalui aplikasi WhatsApp juga ada, bermacam-macam lah pokoknya, sesuai dengan kebutuhan guru itu dan kebutuhan kalian semua. Nah, sekarang bagaimana nih mengikuti pembelajaran daring atau online? Apa saja langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mengikuti pembelajaran daring itu sendiri? Yang pertama, kalian harus memperhatikan atau mengingat jadwal pembelajaran yang nantinya akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Manfaatnya di sini yaitu kalian akan mengetahui kapan jadwal pembelajaran dimulai, kapan jadwal pelajaran berakhir, kapan jam istirahat. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran sesuai jadwal pelajaran itu sendiri. Yang kedua, kalian harus menyiapkan laptop ataupun komputer dan HP yang sudah di-cas. Jangan sampai di-charger, ya. Jangan sampai pada saat mengikuti pembelajaran, laptop atau HP-nya habis baterai. Nah, kalau habis baterai nanti akan mengganggu kelancaran proses pembelajaran itu sendiri. 3. Mempersiapkan fasilitas internet. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi sebelumnya. Kalian harus menyiapkan internet kalau bisa yang stabil dan yang stabil dan fasilitas internetnya yang bagus gitu. Kalau tidak bisa, maka kalian bisa untuk berhadir ke sekolah mengikuti kegiatan daring itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, mempersiapkan ruangan yang nyaman sebagai ruang belajar sehari-hari. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena pada saat pembelajaran jangan sampai kalian terganggu ataupun guru itu terganggu dengan misalnya nih contoh saja ya, bunyi sepeda motor, bunyi mobil, bunyi ayam berkokok dan sebagainya. Nah, jadi diharapkan nanti ruangannya itu yang tenang, yang nyaman untuk kalian belajar. Yang kelima, mempersiapkan alat dan bahan belajar. Jangan pernah dilupakan ini. Ini sangat penting. Walaupun kalian mengikuti pembelajaran daring, kalian pun juga nanti akan ada tugas menulis misalnya, atau meresum, atau mencari bahan sendiri. Jadi, alat bahan buku, pulpen, buku catatan misalnya tetap harus dipersiapkan. Yang keenam, melakukan kegiatan selayaknya belajar di sekolah. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya, seperti kalian sekolah seperti biasa yang hadir ke sekolah, kalian harus mandi, sarapan, berpakaian yang bebas, pantas. Atau bisa juga, kalau Ibu sendiri, waktu mengikuti Zoom atau Google Meet itu, siswanya berpakaian seragam sekolah. Itu kalau Ibu yang ngajar. Kalau yang guru yang lain, menyesuaikan, bisa pakaian bebas pantas. Yang penting kalian sudah rapi mengikuti pembelajaran. Jadi jangan mengikuti pembelajaran dari itu seenaknya, misalnya sambil rebahan, sambil makan-makan, jangan. Jadi dikondisikan seperti kalian mengikuti pembelajaran di kelas secara langsung. Yang ketujuh, mengikuti setiap jam dalam kegiatan pembelajaran dengan disiplin dan serius. Nah, ya di sini masuk Ibu tadi. Jangan ada yang rebahan, jangan ada yang telat. Mulai masuk belajarnya jam 8, kalian masuknya jam 9. Jangan sampai sekali. Atau misalnya waktu absen pagi ada menjawab. Di tengah-tengah jam pembelajaran tidur. Di akhir jam pembelajaran hadir. Nah, jangan sampai begitu. Kalian harus mengikutinya dari awal sampai akhir pembelajaran dengan serius dan disiplin. Kenapa? Karena nanti kalian akan tertinggal pelajaran yang telah disampaikan atau diberikan oleh guru. Yang kedelapan, memberitahu dan meminta orang tua, memberi pengertian orang tua bahwa dari jam 8 sampai jam 12 adalah waktu pembelajaran daring yang dilakukan di sekolah.
Nah, maksudnya di sini agar orang tua kalian tahu bahwa kalian itu bukan libur, tapi maksudnya sedang belajar di rumah karena ada pandemi COVID-19. Nah, bukan libur ya. Kenapa jadi Ibu sampaikan? Karena Ibu punya pengalaman dulu waktu sedang mengajar, ada orang tua siswa yang memanggil siswanya untuk minta tolong membelikan gas LPG. Nah, ini eh, menurut Ibu mengurangi kelancaran proses pembelajaran itu sendiri. Jadi atau ada juga pengalaman guru lain, siswanya disuruh orang tuanya menjaga adik, bahkan bisa juga menjaga warung. Nah, jadi tolong beri pengertian ke orang tua kalian bahwa kalian ini bukan sedang libur, tetapi sedang belajar di rumah. Yang 9, jangan menunda mengerjakan latihan ataupun tugas yang diberikan. Kenapa? Karena kalau sudah tugas itu menumpuk, maka kalian akan malas sekali untuk mengerjakan tugas yang telah menumpuk banyak. Jadi disarankan apabila ada tugas, diharapkan kalian langsung mengerjakan. Ada lagi tugas, kalian langsung mengerjakan sehingga kalian tidak mengalami kelelahan dan tidak mengalami kebosanan dalam mengerjakan tugas itu sendiri. Nah, demikian mengenai pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Keluar yang telah Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, maka sampaikan di melalui pesan di grup WhatsApp yang telah disediakan. Nanti insya Allah Ibu akan memberikan tanggapan, memberikan jawaban mengenai apa pertanyaan kalian mengenai pembelajaran daring yang akan diadakan di SMA Negeri 1 Keluar. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.